Saya mau jelasin strategi bidding iklan PPE sama alur dari awal ya. Tapi saya mulai dari iklan PPE dulu ya. Iklan PPE ini hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Saya menjalankan, Hendra dan Fahmi tidak. Kayaknya di tim ini cuma saya doang kali yang pakai iklan PPE. Fajar pakai juga ya? Pakai juga. Tapi ini ya nggak tahu ya, ngaruh atau tidak ke sales atau ke pesanan tuh saya nggak tahu. Ya. Tapi saya akan tunjukkan contohnya. Nih misalkan, ketika ada dua iklan yang lewat, anggap saja nih iklannya sama. Ya, anggap iklannya sama-sama gurah. Lalu satu iklan itu muncul seperti ini ya, sudah di like oleh 23.000 orang, sudah dikomentari oleh 1.300-an orang, dan dibagikan oleh 174 kali, 174 orang. Muncul lagi nih di bawahnya iklannya Mas Anas, ya kan? Iklannya Mas Anas cuma yang like cuma 14, komentar 1. Oh udah 5 ya. Lalu dibagikannya 2. Seandainya muncul dua iklan yang sama, produknya sama, gambarnya setipe gitu ya, berdekatan iklannya gitu, kira-kira teman-teman bakal kemana belinya? Kenapa ke atas? Karena ya lebih banyak ya lebih percaya gitu lah ya. Wah yang bawah baru mulai ini, beneran nggak ya nih ya gitu kan. Tapi yang atas banyak nih. Pas dicek komentarnya yang 1.300 komentar ini, ternyata komentarnya nggak ada yang jelek gitu ya, karena yang jelek udah diblok dan dihapus gitu kan. Wah belilah gitu kan, akhirnya dia beli di yang atas. Nah saya akan munculkan bagaimana caranya agar walaupun iklan kita baru jalan hari ini, tapi besok tuh like-nya udah ratusan gitu lah ya. Nah itu sebenarnya pakai yang namanya iklan PPE yang saya bilang itu. Iklan PPE ini artinya adalah, kalau di itu iklan interaksi, PPE itu artinya pay per engagement gitu ya. Gini tulisannya kali ya, pay per engagement. Jadi kita akan di charge oleh Facebook ketika iklan kita itu ada engagement, ada like, ada komen, ada share. Nah saya akan langsung ke dashboard iklan. Ini adalah iklan yang kemarin saya buat di depan teman-teman ya. Oke. Iklan ini hari ini belum ada pembelian, baru diklik oleh 9 orang. Udah habis 42.000, dan ini menurut saya nggak masalah karena kalau kita masuk ke set iklannya memang belum banyak gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat sepanjang masa promosi, ini sudah ada pembelian. Pembeliannya 1 ada di sini. Sehingga dari sini terlihat ternyata hasilnya adalah 18.000 per satu konsumen masuk. Nah, saya akan cek di sini iklan mana sih yang mendatangkan konsumen. Yang mendatangkan konsumen ternyata adalah iklan yang ini. Nah, untuk iklan PPE kita harus pilih iklan mana yang menurut kita layak untuk di PPE-in. Oke, yang layak saja lah, nggak usah semua. Tapi kalau mau semua ya nggak apa-apa. Ya, kalau semua itu gini. Saya review yang kemarin kita buat iklannya kan satu line dulu ya, satu kampanye, satu set iklan, 3 iklan. Setelah jadi baru set iklannya kita duplikat toh. Nah sehingga kalau seperti itu set iklan yang diduplikat, maka iklan yang ada di sebelahnya akan ikut terduplikat. Dan kalau yang diduplikat set iklan, maka itu iklannya harusnya sama dalam artian gini. Sama itu sama ID iklannya ya. Ini contohnya, ketika saya buka misalkan iklan 1 dan iklan 1, saya perhatinjau, lalu saya buka di Facebooknya, postingan Facebook dengan komentar 1, kemudian di sini kita buka lagi postingan Facebook dengan komentar, jadi 2 saya buka. Ini kan 2 iklan yang sama, dibuktikan dengan di sini ada ID iklan. Ketika saya pindah, berubah nggak dia? Ini ujungnya 19. Tuh, kalau giniin nggak, saya ubah-ubah sini nggak berubah kan angkanya? Oke? Saya ulang nih, kursornya saya pindah-pindahin tapi
URL-nya nggak berubah toh. Ini artinya iklan ini walaupun di dua set iklan yang berbeda letaknya, tapi iklan ini sama ID iklannya. Bang, bukannya kalau semuanya sama ID iklannya sama? Enggak. Kita buat lagi iklan dengan teks yang ini, gambar yang ini, judulnya sama semua. Pas kita buat pasti ID iklannya berbeda. Jadi kalau saya ngecek apakah ID iklannya sama, saya buka aja dua iklan yang tayang. Kalau diginiin, oh nggak berubah, berarti ini ID iklannya sama. Oke, nah teman-teman sebenarnya bisa saja di PPE-in. Iklan satunya di PPE-in, iklan 2-nya juga, iklan 3-nya juga. Ya. Nah, kalau saya mau coba iklan yang 2 dulu, karena iklan yang 2 ini sudah menghasilkan konsumen. Jadi baru tayang sehari, ternyata yang menyita perhatian orang adalah yang ini gitu ya. Mungkin karena ada gambar ini ya kan, ibu dokter gitu ya. Jadi kayaknya oh ini trusted nih, terpercaya gitu ya. Ya kan? Sama semua. Lalu berarti saya buka dulu, saya ambil ID iklannya. Nah, ini ID iklannya di sini. Nah, ingat ya, kalau ngambil ID iklan itu pasti linknya begini, facebook.com/ ini adalah ID fanpage-nya, post / lagi ini ID postingannya. Kalau misalkan URL-nya nggak begini, pasti itu susah ngambil ID-nya atau salah lah ya. Nah gitu. Kalau teman-teman buka iklannya seperti ini ya, berarti memang ujungnya ini adalah ID iklan. Kita ambil ID iklan ujungnya, kita copy. Oke, lihat saja ke depan dulu. Setelah kita ambil ID iklannya, kita balik ke kampanye. Ya, ke kampanye, di sini klik buat. Nah, poin penting dari iklan PPE adalah tidak akan ada sales di sini. Jadi lu nggak usah banyak pikiran di sini. Oke, yang penting iklan jalan dan ada like. Nah, karena kita tidak perlu banyak pikiran di sini, maka cukup pilih interaksi. Kemudian interaksi yang ini yang dipilih interaksi postingan. Lalu di sini kita tulis PPE, nama produknya misalkan daun ungu. Lalu di sini cukup masukin saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau bisa 10.000 dah. Tapi nggak bisa, paling kecil 14 sekian. Jadi saya masukin 15. Lalu dihidupkan. Kemudian di sini pun kalian nggak usah mikirin apapun, cukup usia saja. Misalkan usianya dari 26 gitu ya, atau berapapun. Pokoknya intinya nggak akan ada sales, nggak usah dipikirin gitu ya. Lanjutkan. Nah, setelah itu yang penting berikutnya halamannya harus sama, karena kan ini ID postingan di halaman ini. Jadi kita pilih di sini halamannya harus sama. Misalkan halamannya itu daun ungu yang ini. Oke, kita klik, lalu masukkan ID postingannya di sini. Jebret, lalu kirim. Kalau sudah, tinggal diterbitkan saja. Terbitkan. Nah, jadi begitu buat iklan PPE. Ya, ini hanya untuk membuat iklan kita terlihat keren. Orang konsumen yang mungkin awalnya cuma pengennya 60%, keinginan belinya cuma 60%, tapi pas ngeliat like-nya, komennya banyak, komennya bagus semua gitu ya, akhirnya dia gue belilah, coba deh, nggak apa-apa, coba satu dulu gitu ya. Nah, ini gunanya iklan PPE. Nah, iklan PPE ini nggak harus hidup selamanya. Jadi misalkan udah jalan seminggu, 15.000 kali 7 hari misalkan udah jalan seminggu, ngerasa bahwa like-nya udah cukup banyak, matikan ya. Nah, itu gunanya iklan PPE. Ini bisa seperti ini, jadi pilih satu iklan yang sudah bagus, yang sudah dapat konsumen, lalu di PPE-in. Nah, kalau mau semua gimana Bang? Boleh saja. Masuk lagi ke daun ungunya, lalu buka saja satu set iklan. Tadi kan yang udah yang ini ya. Ini saya tutup dulu, berarti yang belum adalah yang ini dan yang ini. Ini belum, berarti kita buka pratinjau. Di sini kita buka ID iklannya, postingan Facebook dengan komentar 1. Hey, nah. Lalu kita geser lagi di yang ini, kita geser yang ini, kita buka lagi di Facebooknya 2.
Nah, kita ambil ID-nya, ini ujungnya, sama yang satu lagi, ini ujungnya. Sama, setelah ID-nya kita ambil, kita balik ke iklan PPE-nya. Ini yang iklan PPE-nya, kita masuk, lalu langsung ke bagian iklan saja. Di bagian iklan kita duplikat 2 kali, karena kita mau buat yang 2 tadi. Kita duplikat 2 kali. Setelah itu duplikat. Nah, setelah itu, ini kan ada 2 nih, kita pilih satu-satu. Yang ini dulu, jebret. Kalau ini nggak diubah bagian kirinya, maka nanti dua-duanya berubah. Jadi ngeditnya satu-satu gitu intinya. Kita ambil yang ini dulu, ID-nya. Oke, kemudian kita copy. Karena ini sudah di-copy, saya tutup saja. Balik ke sini. Ini ID iklannya kita ubah, masukkan ke sini. Dipaste saja, kirim. Setelah berubah previewnya, lalu terbitkan. Jebret. Nah, yang berikutnya, yang ini yang belum, yang belum muncul dia. Berarti tinggal satu, yang ini, yang atas. Kita klik yang atas. Masih gambar ini dia kan. Kita ambil ID-nya yang terakhir, yang gambar mbak-mbak ini tersenyum. Kita copy ID-nya, ini kita tutup. Lalu kita masukkan ID postingannya di sini, kita paste dan ini kita kirim. Setelah itu sudah berubah dia, dan di sini pun di sini udah berubah, lalu kita terbitkan. Baik, ini udah nggak diapa-apain karena kita set iklannya itu tadi juga nggak diapa-apain kan sama saya. Ingat, karena di sini nggak akan terjadi sales, jadi lu nggak usah ngabisin pikiran di sini. Dan saya mengerjakan ini sekitar ya 5